Pada tahun 2014 lalu pernah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian disusul perang Israel dan Palestina, yang tidak kunjung selesai. Sangat disayangkan, di zaman yang serba maju ini, masih ada sekelompok manusia yang berpikiran manusia purba. Teknologi yang seharusnya berguna untuk kesejahteraan manusia, malah berbalik menjadi pemangsa ganas, yang dampaknya bahkan bisa merusak bumi dalam jangka waktu panjang, mencelakakan banyak makhluk hidup, dan menjadikan kita bahan caci maki anak cucu kita kelak. Bahkan beberapa negara maju, saat ini berlomba untuk membuat pertahanan mereka menjadi kuat. Tidak hanya untuk bertahan, mereka juga melakukan berbagai inovasi dalam dunia militer, untuk membuat mereka menjadi disegani oleh lawan. Senjata nuklir adalah senjata yang membuat derajat suatu negara menjadi tinggi di mata dunia. Hampir setiap negara maju yang memiliki senjata nuklir, terutama seperti Amerika, Rusia, Korea Utara, Iran, Israel, dan mungkin Indonesia ke depan. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam uranium di bawah tumpukan emas yang terletak di Papua, yang saat ini masih dikuasai oleh Amerika. Lantas, jika perang nuklir terjadi seperti antara Rusia, Amerika, dan Korea Utara, apa yang akan terjadi pada bumi? Dalam studi baru yang dikeluarkan oleh ilmuwan lingkungan hidup, yang dikutip dari Walker.com mengungkapkan, bahwa yang akan menimpa bumi jika perang nuklir terjadi adalah 1. Megaton karbon hitam akan menyebar di atmosfer bumi. Karbon hitam tersebut berasal dari barang yang terbakar, akibatnya karbon akan menyerap panas matahari sebelum masuk ke bumi, dan bahkan beberapa karbon akan jatuh ke bumi melalui hujan. Parahnya lagi, bumi bakal menjadi gelap akibat terhalangnya sinar matahari karena diakibatkan karbon hitam tersebut. 2. Terjadinya penurunan suhu bumi. Akibat perang nuklir tersebut, memicu banyak manusia di permukaan bumi kelaparan karena gagal panen. Bahkan kabarnya, jika benar itu terjadi, maka bumi akan sangat dingin seperti yang dialami bumi saat 100 juta tahun yang lalu. Tim penelitian membayangkan 100 ledak nuklir dikerahkan, masing-masing ukuran atom yang dijatuhkan sama dengan di Hiroshima. Untuk contoh dalam skala kecil, misalnya terjadi perang antara Pakistan dan India. 3. Suhu bumi yang terus turun. Hujan akan menjadi barang langka dalam 5 tahun setelah perang nuklir terjadi. Maka rata-rata debit hujan akan turun menjadi 9% atau berkurang dari biasanya. Maka secara otomatis suhu bumi akan semakin panas, matahari akan semakin terik, kebakaran akan terjadi di mana-mana, yang akan membuat tanah menjadi mati, kering atau tandus. 4. Reaksi kimia. Atmosfer bumi akan menggerogoti lapisan ozon bumi, sebagai pelindung dari radiasi ultraviolet. Dalam jangka 5 tahun setelah perang nuklir, maka lapisan ozon akan berkurang 25%, dan dalam 10 tahun, lapisan ozon akan kembali menebal sebanyak 8% dari 25% yang hilang. Reaksi kimia adalah suatu reaksi yang melibatkan inti atom dan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada bumi. Resikonya juga sangat buruk jika diterima oleh tubuh manusia. 5. Penurunan lapisan ozon. Akibat penurunan lapisan ozon yang terjadi adalah menyebabkan gangguan terhadap kesehatan, seperti kanker kulit, katarak, dan penurunan daya tahan tubuh, dan bahkan terjadinya mutasi genetik. Mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, keterbatasan sumber air bersih, kerusakan rantai makanan di laut, musnahnya ekosistem terumbu karang, dan sumber daya laut lainnya. Mata rantai dampak penipisan lapisan ozon berikutnya adalah terjadinya pemanasan global.
Kita berharap agar perang nuklir ini tidak terjadi. Kita hanya bisa pasrah dan berdoa semaksimal mungkin agar semua perang selesai dan menjaga bumi kita ini. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Kumpulan Dokter Internasional, diperkirakan 2 miliar orang akan mati kelaparan jika 100 bom nuklir diledakkan. Itu belum termasuk korban ledakan. Daftar tersebut adalah yang terjadi jika ukuran negara Pakistan dan India terjadi perang nuklir. Dampaknya sebegitu kuat, kita bayangkan jika negara adidaya seperti Amerika, Rusia, Israel, Iran, atau Korea mencoba melakukan perang nuklir. Bayangkan pasti bumi kita ini hancur. Diperkirakan, nuklir yang tidak tampak di seluruh dunia, ada sekitar 17.000 nuklir, dan akan masih terus bertambah. Jika 100 nuklir diledakkan, akan membunuh 2 miliar orang akibat efek jangka panjang dari perang nuklir. Ini belum termasuk korban dari ledakan. Bagaimana jika ribuan nuklir tersebut diledakkan?